الشدة أودت بالمهج يا ربي فعجل بالفرج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Kita lanjutkan qasidah Al-Munfarijah pada bait syair yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qahiru ya dzal syiddati ya dzal batshi aghis ya dzal faraji. Ya qahiru, wahai zat yang maha perkasa. Ya dzal syiddah, wahai yang memiliki syiddah, kekuatan, kedahsyatan. Ya dzal batshi, wahai yang memiliki kedigdayaan, agis, tolonglah kami. Ya dzal faraji, wahai zat yang memiliki seluruh jalan keluar dalam setiap apa yang menimpa hambanya. Ini kalau kita mau merenung setiap asma itu, setiap nama-nama Allah itu, kalau kita mengucapkannya itu sudah otomatis jadi doa. Seperti ketika ada orang yang sedang kekurangan, maka kalau dia memanggil-manggil nama Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, wahai zat yang maha kaya, yang maha kaya, berarti secara tidak langsung, ya Allah yang maha kaya, cukupkanlah hambamu ini. Maknanya seperti itu. Maka di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, Allah itu memiliki asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan nama-nama tersebut. Ya qahiru, wahai zat yang maha perkasa. Maka ketika kita melantunkan syair ini, kita rasakan bahwasanya tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini, kalau antum mau lihat betapa lemahnya namanya manusia ya. Kita ini mau menahan kencing ketika buang air besar dulu nggak bisa. Menahan ngantuk nggak bisa. Ketika melek matanya tidak kuat, akhirnya tertutup. Nanti yang sudah kadung ketutup, mau melek itu juga nggak kuat juga. Kita tidak bisa mengendalikan arus darah kita yang sedang dipompa oleh jantung. Kita juga tidak bisa menentukan ini, kalau makanan itu kan sepertinya kita ini merasa bisa segalanya. Ketika kita masukkan nasi ke dalam mulut kita, antum apa bisa kendalikan karbohidrat, kemudian zat-zat yang terkandung dalam apa yang kita makan, kemudian ada yang menuju ke urat ini, jadi ini energinya ke sini. Siapa yang bisa membagi? Antum? Bukan. Kita ini nggak bisa apa-apa. Katanya ya ambil pelajaran dari apa yang sedang kita hadapi saja. Kalau mau nunggu mati, nggak usah nunggu corona. Ini hidung kita ini, hidung kita. Anehnya itu Allah hanya setel bisa menerima oksigen saja.
Padahal ini yang ada di depan mata kita, udara ini mengandung ada zat yang beracun, ada karbon dioksida, ada macam-macam zatnya, ada gas, ada apa. Tapi yang bisa diterima oleh hidung kita ini namanya oksigen. Yang keluar namanya pembuangan karbon dioksida. Coba seandainya ada satu mikroba gitu tuh lewat serut begitu, selesai sudah. Enggak usah tunggu-tunggu harus ada pandemi segala. Artinya ketika kita merasakan bahwasanya berkuasa mutlak itu hanyalah Allah, maka ketika itu hilang rasa takut kepada makhluk, kepada siapa saja. Yang layak kita takut itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ada syiddah, karena Allah lah yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Kalaupun ada yang memiliki kekuatan, itu hanya diberi oleh Allah. Kekuatan yang terbatas. Ya dal batshi, yang memiliki kedigdayaan. Agis, tolonglah kami. Ini susunannya ini indah kalau kita bisa, kalau kita rasakan. Ya Rabbi zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, menganiaya, anfusana, diri kami sendiri, wa musibatuna, dan akhirnya musibah kami, min haitsu naji, datang dari arah kami datang. Jadi dari ini jaa yaji'u ini sebenarnya. Bisa juga min haitsu najiyun, bisa juga dari jaa yaji'u naji. Musibah kami datang dari arah kemana saja kami datang, di situ ada musibah. Kenapa? Karena kami telah menzolimi diri kami sendiri dengan melakukan dosa. Jadi sebenarnya itu kalau kita pikir-pikir, apa saja masalah yang manusia hadapi itu sebenarnya karena dosanya. Antum lihat bayi itu. Bayi itu adalah satu makhluk yang tidak punya dosa. Maka kita kalau melihat bayi itu seneng, sayang. Rizkinya bayi pun ajaib. Dia cukup dengan mengandalkan tangisan, maka tergerak hati ibunya untuk menyusuinya walaupun di tengah malam. Otomatis itu siapa yang melihat iba, senang, lucu. Andalan bayi itu hanya satu, nangis. Karena ini makhluk gak punya dosa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan daya tarik yang luar biasa kepada bayi. Ibunya, orang tuanya, semua tergerak untuk selalu mengawasi supaya jangan terjadi hal-hal yang membahayakan dia. Seperti itu yang kita saksikan nasibnya bayi, hidupnya bayi seperti itu. Maka kalau orang itu seperti orang-orang soleh itu jarang berbuat dosa, kita lihat itu nagih seperti kita nagih melihat bayi. Sejuk, tenang hatinya dada itu. Maka ketika manusia itu sudah memiliki catatan amal dan sudah mulai dia menjadi kolektor dosa, disitulah mulai datang masalah-masalah. Nah nanti khususnya orang beriman, ya antum semua ini, setiap masalah yang antum dapati, entah itu kesandung batu, sakit, pusing, susah, resah, ketakutan, semuanya itu Allah jadikan sebagai pelebur dosa-dosa yang pernah kita buat. Maka dalam sebuah riwayat, tidaklah orang beriman itu tertusuk duri kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kalau antum melihat musibah, ujian dari sudut pandang ini, maka nanti cara berpikir antum berbeda. Selalu positif dalam menyikapi setiap masalah. Lapar, haus, susah, sakit. Kalau antum ingat dosa-dosa yang lalu dan antum merasa bahwasanya
masalah yang sedang antum hadapi ini sebagai takfiruz dzunub, pelebur dosa, nanti dada itu rasanya lapang. Sebab itu. Nah, kalau memang nanti ketika sakratul maut itu adalah rasa sakit yang terberat dalam hidup manusia. Sakratul maut itu digambarkan oleh para ulama, rasanya sakratul maut itu seperti ada sapa sing tahu mancing? Kail ya. Apa bahasa Jawa nih? Sing nggen nyantol ya pancing ngono ya. Kail. Itu ibarat kail besi itu dicantolkan di setiap urat-urat mulai dari bagian depan sampai belakang, setiap septol-septolnya dikaitkan semua, kemudian ditarik dalam waktu yang bersamaan. Itu rasanya sakratul maut itu seperti itu. Seperti duri yang dimasukkan ke dalam kapas kemudian ditarik secara paksa. Kemudian kapasnya itu ikut di sela-sela duri tersebut. Nah, ya seperti itu. Nah, maka kata para ulama, nah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit sakratul maut untuk orang-orang beriman itu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Semakin berat rasa sakit yang dihadapi oleh orang beriman itu semakin banyak menggugurkan dosanya. Terutama yang terakhir yaitu sakratul maut. Nah, kadang ada orang itu habisnya dosanya pas sakratul maut itu. Habis digugurkan karena pedihnya sakratul maut. Kalau memang saldo dosanya masih banyak, tidak cukup dengan sakratul maut itu, ternyata masih ada tabungan dosanya, maka nanti akan dihabiskan di dalam kubur. Maka ada namanya azab kubur. Di samping itu memang ada dosa-dosa khusus yang nanti tempat ya laundry-nya itu memang ada di kubur gitu. Untuk nyucinya itu hanya ada di kubur. Seperti misalnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena istinja yang kurang benar. Misalnya antum kencing tidak hati-hati, terciprat ke sarung atau ke celana, kemudian dibawa sholat. Kebanyakan orang-orang yang mendapatkan azab kubur gara-gara ini. Yang kedua namimah. Suka mengadu domba. Jarene wong kaya kowe iki jan goblok jarene. Tenan. Iya. Ngadu domba. Ini orang ini dosa adu domba, dosa tidak hati-hati dalam istinja itu dibersihkan di kuburan itu. Macam-macam, ada yang karena sholat tidak menjaga sholat 5 waktu, dilebur di situ. Nah, kadang sudah habis, ada yang bangkit dari kuburnya sudah habis dosanya itu. Nah, bila saldonya masih banyak, nanti akan dibersihkan di mahsyar. Dia akan kepanasan, matahari didekatkan sejengkal. Nah, nanti orang-orang di sana ada yang tenggelam dengan keringatnya itu, ada yang seukuran tumitnya, ada yang seukuran betisnya, ada yang seukuran pusarnya, ada yang seleher, ada yang kelelep dengan keringatnya menurut dosa-dosanya. Nah, dengan berbagai macam bentuk hal-hal yang berat atau al-ahwal, malapetaka hari kiamat nanti setelah kebangkitan, itu semua arahnya menggugurkan dosa. Nah, bersyukurlah orang-orang, alangkah beruntungnya orang-orang yang saldo dosanya itu habis sebelum melewati sirat. Berarti dia kalau niti sirat bisa lolos langsung ke surga. Tapi kalau ketika niti sirat masih ada, maka dia bisa tergelincir masuk ke dalam neraka. Berarti pembersihan sisanya itu di neraka. Nah, maka suatu hari Sayyidina Abdullah ibnu Umar duduk dengan teman-temannya, terjadi obrolan. Ya, namanya anak muda yang mungkin seumur-umur kamu lah, waktu pas mahasiswa begitu. Ya, namanya anak khalifah, kira-kira kalau ditanya cita-citamu apa ya? Nek wong saiki aku koyo pakku, pengin koyo pakku.
Ini Sayyidina Abdullah bin Umar ini putra Sayyidina Umar bin Khattab. Duduk dengan teman-temannya, bercengkrama satu sama lain. Ada yang bertanya, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Saya cita-cita pengen jadi gubernur Madinah. Yang satunya bilang, saya ingin jadi gubernur Kufah, ya, gubernur. Saya ingin menjadi khalifah. Ketika giliran Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau tanya, kamu cita-citanya apa? Oh, kalau cita-cita saya hanya satu saja. Cita-cita saya hanya satu. Cita-cita saya bagaimana sebelum mati dosa-dosa saya telah diampuni oleh Allah. Semoga itu. Dosa kita ini masalah banyak betul. Pol banyaknya. Ingat-ingatlah. Ya Allah, ini dosa ini. Alangkah banyaknya perintah Allah yang kita abaikan. Wakeh pokoknya. Maka sudah selayaknya bagi orang yang beriman dengan hari akhir, tidak ada sesuatu yang paling menghantui dia melebihi dosa-dosanya. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling dia cita-citakan melebihi sebelum mati dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Maka jangan antum kalau kena masalah, ya Allah Gusti, salah opo kula? Wake kok salah opo kula? Dosa opo aku? Wake kan. Saking akeh kowe takok opo? Ku saking akeh. Dosa kita ini banyak. Maka kalau kita mendapatkan musibah, sebenarnya apa sebabnya? Ya Rabbi dzalamna anfusana. Ini gara ulah kita sendiri yang telah menganiayai diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya apa? Wa musibatuna min haitsu naji. Akhirnya musibah datang bertubi-tubi menimpa kita. Nah sekarang saya mau tanya, ini ada virus buatan begini nih, dunia sudah kayak nggak tahu lah keadaan ini sampai kapan ujungnya ini kita nggak tahu. Saya mau tanya, semua malapetaka yang kita hadapi sekarang ini sebabnya apa? Ulah manusia. Ulah manusia. Nah, di antara sekian banyak dosa itu yang paling bahaya itu supaya saya agak sedikit bisa mawas diri gitu, Bib. Ayo, siapa yang ngerti? Ayo. Apa pemicu orang itu hingga mudah tergelincir dalam dosa? Ayo. Dan toh apa? Meninggalkan sholat. Lihat nih. Nafsu. Wah. Membuka aib saudara saya. Lain. Meninggalkan mungkar. Semuanya benar. Tapi semua itu ada motifnya dan motifnya itu satu. Apa itu? Cinta kepada dunia. Itu aja. Maka Nabi SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah induk segala dosa. Kowe ngomong apa enggak? Meninggalkan sholat karena terlalu cinta dunia. Kowe nyapo gak sholat? Waduh, penggawean sibuk iki. Lah kan pucu-pucunya dunia lagi. Kenapa sampai dia menangkan dunia hingga dia menyampingkan sholat? Karena cinta dunia. Poneh. Siapa enggak apa? Siapa tadi yang jawab? Kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu itu sendiri didorongnya adanya pelampiasan nafsu, motifnya itu karena cinta dunia. Udah antum punya nafsu nih, tapi nggak punya duit untuk melampiaskannya, nggak bisa. Maka orang itu memburu dunia supaya bisa terlampiaskan hawa nafsunya. Ujung-ujungnya motifnya apa? Cinta dunia. Apa nih? Apa tadi? Membuka aib saudara muslim. Sama. Membuka aib saudara muslimnya karena dia menganggap
saudara muslimnya itu sebagai penghalang untuk mendapatkan dunia, ya, maka dibuka aibnya biar jatuh, nggak bisa disaingi. Motifnya selalu begitu. Hubbud dunia lagi. Boleh meninggalkan orang yang mungkar, sama. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, motifnya begitu juga. Yang mengajak kebaikan pun ujung-ujungnya jalur duit, ya itu juga. Zohirnya amar ma'ruf itu, tapi bukan amar ma'ruf. Dunia sudah. Nahi mungkar pun ujung-ujungnya kalau ada maunya. Jadi kalau kita usut semua apa saja keburukan, ujung-ujungnya itu terlalu cinta dunia. Nah, maka hal ini harus ditekan di dalam hati kita. Jangan sampai ada, ya ini kita berusaha ini wangel gitu kan. Bener ini, wangel ini. Ada di dunia tapi gak cinta dunia. Ini susah ini. Nah terus aku makan lagi, makan opon lah itu cinta dunia lagi. Nah terus bagaimana cara kita, di antara cara kita menekan perasaan hubbud dunia itu, luruskan tauhid, luruskan keyakinan. Kalau antum punya pemahaman yang lurus, iktikad yang lurus menyikapi dunia ini, maka antum nggak akan suka dengan dunia ini. Dan ini halus sekali. Ada orang, halah, opo to dunia ki? Kamu tahu nggak dunia itu? Dunia itu kalau seandainya ada harganya, niscaya Allah tidak akan memberikan minum walaupun seteguk air kepada orang kafir. Padahal dia bilang begitu, mangkel, golei gak ento. Golei gak ento. Melamar kerja ke sana enggak dapat. Nyari sana enggak dapat. Akhirnya datang ke masjid, ketemu sama orang. Terus nggerutu. Dunya ge opo? Mangkel. Jadi bukan dari dalam. Gimana cirinya orang itu di dalam hati tidak ada hubbud dunia? Suatu hari ada seorang sahabat namanya Harisah ibnu Malik namanya. Siapa? Harisah ibnu Malik. Tidur. Ketika tidur dia dibangunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bangun, Nabi bertanya kepada Harisah, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Bagaimana kabar kamu pagi ini wahai Harisah? Maka Harisah mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqa." Pagi ini hati saya dalam keadaan benar-benar beriman kepada. Benar-benar beriman. Kemudian Nabi mengatakan, "Likulli syai'in 'alamah wa ma 'alamatu imanik." Segala sesuatu itu ada tandanya. Apa tandanya imanmu itu? Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan saya sekarang ini sedang melihat surga dan neraka itu. Saya sekarang ini seakan-akan sedang melihat ahli neraka yang meraung-raung tengah mendapatkan siksaan. Dan saya seakan-akan sekarang sedang melihat ahli surga saling berziarah satu sama lain. Dan seakan-akan saya melihat batu sama emas itu sama." Nah, jadi kapan di hati itu iman kuat, maka otomatis rasa suka sama dunia itu juga turun juga. Kalau hati itu imannya penuh, maka langsung batu dengan emas itu sama. Duh, apa iki? Walah, emas tok yo. Kok sik ketok emas, Tisu sama duit 100 harus sama. Cok angel ya. Beda lah Beb. Tisu tak go nang warung gak iso ada di kopi. Tapi nek duit 100 sudah disugo pecel, ya entuk susu sisan.
Yo beda. Lah iya, karena kamu menganggap berbeda itulah menunjukkan dunia itu memang masih ada harga di dalam hati. Ya itu Masya Allah jangan itu caranya ya. Ya itu tadi, ketika iman itu di dalam hati itu semakin merasuk ke dalam, maka otomatis dunia itu sendiri akan, rasa cinta dunia itu otomatis sendirinya sedikit demi sedikit akan keluar dari dalam hati. Cinta dunia. Lah, ojo ngono to, Bib. Dadi wong urip nang dunya ku ya akhirat 50%. Dunia ku ya 50%. Masa akhirat kabeh? Kalau memang mau akhirat aja jangan di dunia. Kalau kamu ada di dunia, kalau kamu memang gak mau dunia, jangan di dunia, langsung aja ke akhirat. Jangan. Ini mau ngomong ngono. Ya wong donga sing diajari Kanjeng Nabi lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ya itu, dunia ya penting, akhirat juga penting. 50-50. Maka saya jawab orang itu, terus terang Kang, aku gak iso koyo kowe. Kok iso dunia sama akhirat 50-50 itu, wah saya belum sampai. Berat Mas itu. Karena kalau dunia sama akhirat kamu bilang harus 50-50, berarti kalau gajimu itu 2 juta, 1 juta masuk kantong, 1 juta sodako. 50-50. Kan begitu? Kalau tidurmu 8 jam, berarti 4 jam untuk tidur untuk dunia, 4 jam tahajudnya. Wah, aku sewa buat kowe ini aku. Berarti kowe iki jen wong soleh tenan ya. Wah, abet. Dunia 50, akhirat 50 ya abet deh, Masya Allah. Jadi orang-orang yang di hatinya masih terpaut bergantung dengan dunia itu sebenarnya selalu mencari dalil atas hawa nafsunya tersebut. Mboyo ngomong apa ngono. Tapi yang jelas ya, semua yang kita lihat bila motifnya adalah dunia, engko udah dielek, ya ra. Tiba pucu-pucu ada datang lah. Kowe tau nek numpak bis lah. Numpak bis tiba-tiba ini wong nggih kupluk ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para penumpang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya dari kok masuk iki ala iki pucuk-pucuke mesti duwe iki. Dadi elek apa-apa nek pucuk-pucuke duwe ngono kan. Ya enggak? Udahlah. Kamu ketemu seorang wanita. Pokoknya iki di sawang saka jempol iki ayu langsung pokoke. Apa nek teko ngarep. Jempol iku lho ya ayu. Terus kamu menganggap dia setia sehidup semati. Artinya hatinya itu sudah sepenuhnya diberikan sama kamu. Sudah 40 tahun berjalan rumah tangga, pas kamu mau mati, terus kupingmu dibisikin ngene, Mas. Ya iki masa-masa aku ngenteni sampean nang mati ngono. Ben bondomu iki bisa tak pek kabeh. Aku ki rabi karo kowe, tujuane ki yo bondomu. Makane aku ki wis ngarep-ngarep kowe mati, Mas. Alhamdulillah ndang modar ya. Kira-kira piye? Cintamu yang selama 40 tahun kamu bangun tuh hangus enggak kira-kira? Nah, tidak ada cinta lagi kalau sudah ujung-ujungnya itu harta. Tidak ada lagi cinta yang kita sakralkan bila ujung-ujungnya itu adalah dunia, kedudukan, dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang gini, dunia
dunia itu apa sih? Yang harus kita tinggalkan itu loh, yang harus kita upayakan agar jangan sampai masuk ke dalam hati itu yang seperti apa? Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, apa itu dunia? Sesuatu yang kamu tidak bawa mati, itu berarti dunia. Nah, berarti terkadang dunia yang kita anggap dunia itu bisa menjadi akhirat kalau kita bisa bawa mati. Contoh, antum punya mobil, beli mobil, niat apa? Supaya teman-teman yang ada di kampung saya biar kalau ngaji Mahabbatus Sholihin wis ngesane kok ngesane nggih motor, numpak mobil kowe kabeh, aku tak tuku mobil. Tak niati nggih ngaji. Sepertinya beli mobil, beli dunia, cari dunia kan? Maka orang ini sebenarnya bukan cari dunia, tapi dia cari akhirat. Maka mobilnya itu berubah menjadi akhirat dan bisa dibawa mati karena semuanya menjelma menjadi pahala. Saya ulang lagi, apa itu dunia? Dunia itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa membawa mati. Berarti terkadang sholat itu sendiri yang kita anggap akhirat, kadang itu bisa jadi dunia. Ketika tujuan kita bukan untuk akhirat. Nah maka kalau antum ingin menjadikan seluruh yang antum miliki itu menjadi akhirat semua alias bisa dibawa mati, niatkan apa yang antum miliki hanya untuk akhirat. Nah gitu ya. Antum punya pekerjaan, niatkan untuk nafkah anak istri, akhirat jadinya. Beli motor, biar apa? Biar ke masjid, biar ngaji, untuk ngaji, akhirat jadinya. Apa saja, jualan apa untuk akhirat, taqawi untuk ibadah. Mudah, tinggal ngerubah niat gitu saja. Maka orang yang paling merugi nanti di akhirat adalah orang yang sulit menata niat. Itu orang yang sangat menyesal di akhirat itu orang yang sulit menata niat. Contoh ya, Mas Ferry, Mas Heru sama-sama bangun rumah. Mas Ferry pasang ventilasi besar di dekat jendela kamarnya. Mas Heru juga demikian pasang. Suatu hari saya datang ke rumah Mas Heru, ini ventilasinya kok besar sekali. Iya biar sirkulasi udaranya lancar, biar sehat. Oh, uang kesehatan. Langsung, ini orang kesehatan. Mas Ferry saya tanya, antum kok ventilasi di atas jendela kamarnya besar sekali? Iya Beb, supaya saya mudah dengar azan. Maka selama ventilasi itu nempel di situ dengan niat seperti itu, terus akan jadi pahala kepada dia sampai dia mati. Karena ngubah niat aja, ventilasinya sama, niatnya berubah, berbeda, ya lain nilainya. Lagi angel masalah ini ya. Selalu mawas diri, hatta minum apa segala macam tuh kalau antum merasakan niat saya tak mangan, nyapa mangan, yo keluwen lah, nggak takon. Berarti wong keluwen, ngono ae. Tapi kalau antum makan, nyapa makan Kang? Yo, ben kuat ibadah, masya Allah. Maka makannya itu sudah bukan dunia, maka langsung menjadi ibadah. Paham ya? Kumpul karo bojo, sing duwe bojo, kumpul karo bojo. Kuwi dunya apa akhirat kuwi? Ya tergantung. Kalau mung ya ndelok bojo ki hanya untuk pelampiasan hawa nafsu, ya berarti wong nafsu ngono ae. Orang yang menyalurkan nafsunya melalui cara yang halal. Kalau di luar istri berarti menyalurkan dengan cara yang haram, dosa besar namanya. Tapi kalau ke istri namanya penyaluran dengan cara yang halal. Berarti
Kenapa kamu ngumpul istri? Yo pingin ngono, berarti wong nafsu jenenge. Tapi kalau nyapa kok kowe ngumpul bojomu? Perintah Allah. Sing pas kebetulan cocok karo nafsu. Lah iya toh. Jadi perintah Allah itu dibagi dua, ada yang sesuai sama hawa nafsu, ada yang tidak. Ya. Koyo jihad, gue Wajawa hidup fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kowe sing jarang cocok sama hawa nafsu. Ada yang kulu wasrabu wa la tusrifu. Ada fanqihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa surba. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum manasyitum. Istri kalian adalah ladang buat kalian. Maka datangilah ladang kalian menurut yang kalian kehendaki. Itu kan cocok hawa nafsu semua. Tapi ketika menghadirkan ini perintah Allah, Masya Allah. Maka dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mengumpuli istrinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kok jadi anak? Maka anaknya tersebut ketika lahir, setiap nafasnya itu berubah akan menjadi pahala yang Allah siapkan untuk orang tuanya. Cepena inggoleh pahalanya. Berapa kali nafas manusia setiap hari itu? Sekian puluh ribu. Ya? Jadi intinya itu kapan orang meniatkan apa saja yang dia lakukan itu adalah untuk akhiratnya, maka itu menjadi akhirat. Bahkan kalau zahirnya orang itu beramal akhirat, tapi kok tujuannya bukan akhirat, malah itu jadi dunia. Saya rasa cukup.